Halo, perkenalkan nama lengkap saya Vincentius Marendahas. Saya di sini sebagai konselor dan teman saya. Saya Anastasia Dalus, saya di sini berperan sebagai konseling. Baik, kali ini kami akan membuat video atau contoh video berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar akan menampilkan contoh video berikut ini. Baik, selamat datang. Kali ini saya akan membantu Anda dalam membimbing konseling. Jadi, supaya tidak ada ragu-ragu, otomatis kita akan harus saling menjalin hubungan yang erat, hubungan yang baik dalam proses bimbingan. Sebelum kita mulai, saya ingin lebih tahu tentang Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin lebih tahu tentang tujuan Anda datang ke sini. Oke, itu tadi tujuan saya datang ke sini adalah agar saya dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan saya ini. Karena saya rasa permasalahan ini dapat memicu pikiran-pikiran negatif dalam diri saya. Saya hampir tidak fokus dalam perkuliahan saya karena permasalahan ini. Permasalahan utama saya itu adalah permasalahan saya terlalu terpaku pada masalah percintaan. Jadi untuk fokus kuliah saya itu terlalu terbagi. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Untuk selebihnya, saya akan menjaga rahasia semaksimal mungkin terkait masalah Anda. Ini adalah masalah yang cukup rumit dalam diri saya. Mungkin orang lain melihat bahwa ini masalah sepele, tapi saya pikir ini masalah yang serius dalam diri saya. Jadi itu perlunya konsultasi. Jadi sekarang masalah ini sangat melekat pada diri saya, di mana saya harus membagi fokus saya menyempelekan tugas-tugas lain, apalagi saya harus lebih fokus pada percintaan ini, yang pada dasarnya ini kan tidak menguntungkan bagi saya. Jadi menurut Bapak, bagaimana dengan hal ini? Oke, baik, saya mengerti dan saya juga merasakan apa yang Anda rasakan terkait masalah yang dihadapi saat ini. Jadi saya mengidentifikasi tadi terkait penyebab dampak dari masalah Anda saat ini. Jadi dari identifikasi saya bahwa penyebab dan dampaknya itu karena masalah percintaan. Jadi untuk selanjutnya mungkin Anda merefleksikan sendiri untuk terkait masalah yang Anda hadapi saat ini. Jadi dari saya perlu adanya proses tindak lanjut. Baik, itu tadi penyebab masalah Anda sendiri. Jadi dampaknya adalah bisa mengganggu kegiatan atau aktivitas Anda, misalnya dari perkuliahan, bisa juga mengganggu segala aktivitas yang menghambat proses terjalannya perkuliahan dan aktivitas lain. Baik, dari saya, bagaimana jika masalah ini sampai diketahui orang tua kamu? Apa yang Anda lakukan? Sebelumnya saya tidak pernah menceritakan atau berita siapapun tentang masalah ini, apalagi dengan kedua orang tua saya, karena saya rasa kedua orang tua saya juga tidak perlu mengetahui soal ini, atau karena saya mungkin berpikir atau lebih merasa takut bahwa kenapa harus saya menceritakan dengan mereka dan ini menimbulkan permasalahan baru, karena mereka hanya fokus pada biaya perkuliahan saya dan tidak mau saya jatuh ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Tapi karena rasa dan hati saya, makanya ini terganggu sekali dalam kehidupan saya. Jadi untuk menceritakan kepada kedua orang tua saya itu rasa sangat berat bagi saya, karena saya tidak mau tidak ingin mengetahui tentang permasalahan pribadi saya ini. Itu tadi karena dilihat dari karakter dan sifat mereka orangnya terlalu keras dan menimbulkan rasa takut dalam diri saya, apalagi ini soal masalah percintaan dan fokus perkuliahan saya. Jadi saya tidak ingin mereka tahu tentang hal ini. Nah, oke, baik. Bagaimana jika masalah ini pada saat Anda sedang
berkuliah tiba-tiba masalah ini muncul di pikiran Anda. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi jika masalah ini muncul dalam pikiran Anda? Eh, itu tadi permasalahan saya ini kan sangat dekat dalam pribadi saya. Jadi ketika ini selalu muncul dan munculnya itu tidak tahu waktunya kapan. Tapi yang pasti ketika saya ada permasalahan dengan pasangan saya, otomatis mau berkuliah, mau di bangku kuliah atau maupun mau dimanapun, masalah ini akan timbul. Jadi ketika saya memiliki masalah dan pasangan saya, atau ribut-ribut kecil dalam masalah percintaan saya, fokus saya selalu terbagi dan itu akan selalu muncul dalam pikiran saya. Jadi saya tidak terlalu fokus pada pekerjaan saya, bahkan dengan tugas yang menumpuk pun itu akan saya sepelekan atau saya abaikan, entah itu mau selesai atau tidak, tapi intinya saya menyelesaikan soal percintaan saya ini. Jadi saya harap ini tidak akan terjadi lagi, karena menurut saya ini hal-hal yang sangat-sangat jelek dalam pribadi saya. Tapi entah kenapa saya tidak bisa melepas soal percintaan ini, atau tidak bisa melepas pasangan saya ini. Apalagi mungkin bisa dibilang saya dengan pasangan ini selalu ribut dan memiliki hubungan yang toksis. Jadi hal ini merupakan masalah-masalah yang harus masalah-masalah seperti ini yang harus saya hadapi. Ini adalah masalah-masalah yang serius menurut saya. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Jadi menurut saya masalah ini cukup serius karena dari cerita dan pengalaman Anda yang sudah ceritakan pada saat ini, saya takutnya nanti itu bisa menghambat segala urusan, baik segala urusan perkuliahan maupun yang lain. Jadi harapan saya agar masalah ini dihindarkan. Jadi kamu perlu membagi waktu untuk mendiskusikan masalah-masalah yang Anda saat ini hadapi saat ini, untuk dijelaskan kepada pasangan Anda. Mari kita cari solusi bersamanya. Nah, dari saya, apa yang sudah Anda coba? Baik, sebelumnya saya pernah mencoba melakukan trik atau cara kerja yang baik untuk diri saya dalam menghindari masalah ini, yaitu dengan mencoba merefleksikan diri, dan saya mencoba untuk mencari kesibukan lain untuk menghindarkan masalah percintaan dan tidak menyepelekan hal-hal lain, itu dengan melakukan pekerjaan yang menurut saya itu akan menghapus atau menghindarkan. Baik, apa yang sudah Anda coba terkait masalah ini? Setelah beberapa percobaan, saya telah mencoba beberapa hal untuk menghindari permasalahan ini. Yang pertama, saya telah merefleksikan diri, apa sih yang menjadi sebab utama saya berada dalam hal-hal negatif seperti ini. Dan yang kedua, saya telah mencari ketenangan-ketenangan di luar sana untuk menghindari permasalahan saya ini. Karena menurut saya dengan mencari ketenangan di luar sana, saya akan lebih melupakan atau lebih merasa hal-hal yang baru selain daripada permasalahan ini. Oke, baik. Selanjutnya untuk apa yang ingin Anda coba? Baik, apa yang ingin Anda coba terkait masalah ini? Pertama-tama saya ingin mencoba mencari kesibukan lain atau aktivitas lain atau pekerjaan lain yang akan menghindarkan saya dari permasalahan ini. Karena kalau saya memegang HP dan terlalu terpaku pada HP, jadi pemikiran saya itu hanya ada pada percintaan atau chat-chat yang timbul di dalam WhatsApp. Misalnya ketika kami ada masalah, chat yang ada pada WhatsApp itu chat tentang permasalahan saja. Apalagi pasangan saya ini menurut saya ini terlalu egois, dan
menurut pribadi saya juga, saya ini terlalu egois. Jadi egois ketemu egois tadi berbeda pendapat. Jadi saya mengharapkan bahwa ketika saya ada kesibukan atau pekerjaan lain, saya akan melupakan hal-hal yang berbau online. Jadi itu harapan saya itu, semoga saya ada banyak pekerjaan selain daripada memegang HP, dan tidak terpaku pada soal percintaan ini. Dan itu saja. Baik, saya senang melihat kemajuan Anda. Untuk selanjutnya, mari kita buat rencana aksi. Oke, baik, mari kita buat rencana aksi spesifik. Nah, apa yang Anda lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan membuat planning atau rencana tentang apa yang harus saya kerjakan untuk kedepannya. Misalnya saya harus membagi waktu untuk yang ini, pekerjaan yang ini saya harus kerjakan di jam sekian dan sampai jam sekian. Nah, begitu pula dengan sebaliknya untuk pegang HP itu. Baik, saya akan memantau kemajuan Anda. Mari kita buat rencana evaluasi. Baik, terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya harap Anda merasa lebih baik dan bisa menghadapi permasalahan ini. Jadi, jangan segan untuk menghubungi saya lagi. Jika ada hal yang mengganggu, jangan lupa menghubungi saya kembali. Terima kasih karena atas bantuan Bapak. Jadi saya lebih lega karena saya bisa membagi cerita atau permasalahan saya kepada Bapak. Terima kasih. Sekian. Oke teman-teman, itu saja video singkat dari kami berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan kami, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah bimbingan dan konseling. Jadi di sini kami melatih diri sebagai calon guru. Kami harus melatih sebagai guru BK karena mungkin sekolah-sekolah nantinya tidak menyediakan secara khusus guru-guru BK. Jadi manfaat mata kuliah bimbingan dan konseling ini sangat penting bagi kami sebagai calon guru, karena ketika tidak ada persediaan dari sekolah adanya guru BK, jadi kami sebagai calon guru biasa ini bisa menggantikan sebagai guru BK. Itu manfaatnya dari pelatihan video ini tadi, pelatihan contoh video tentang bimbingan dan konseling. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.